Baik ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, pesan Al-Quran yang kita diingatkan di beberapa ayat surat Al-Qamar itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu sudah Allah mudahkan. Artinya semua orang mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini adalah kalamullah yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada suatu perintah yang Allah berikan, melainkan kita bisa untuk melaksanakannya. Walaupun pelaksanaannya itu kualitasnya ada yang sampai 100% perfect ya, sempurna, tapi ada juga yang tidak sampai segitu. Tapi pada hakikatnya ketika Allah memberikan perintah, kerjakan. Fattakullah mastata'tum. Ya, kerjakanlah perintah Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kita, seoptimalnya. Ya. Optimal itu berarti setelah kita udah nggak bisa usaha lagi, udah mentok di situ, dan itu adalah usaha yang optimal kita. Kalau masih ada kesempatan, masih ada peluang, ya bisa jadi belum 100% kekuatan kita keluarkan, maka itu belum sampai optimal. Termasuk dalam tilawah kita baca Quran. Ya, maka selalu kita jadikan pelajaran ketika ada teman-teman yang baca kemudian diingatkan. Ya, ada yang diingatkan tentang dengungnya karena kurang lama nahannya. Maka jadikan pelajaran buat yang lain. Oh iya. Ada yang kadang-kadang diulang makharijul hurufnya, pelafalannya, pronunciation-nya, pengucapannya, karena nggak pas. Ya, harusnya pakai wa'id, ya, mungkin karena terlalu kecil jadi wa'in. Ya, ada ya. Kazalika, fazalika. Kadang-kadang nggak ada uanya, karena di ayat yang biasa dibaca ada uanya, kemudian ayat yang hampir sama dia pakai wa juga. Kadang-kadang fa ketuker jadi wa. Ya. Nah ini jadi pelajaran ya. Dan yang kedua, menyemangati diri kita bahwa ngaji itu bukan cuma sekedar mudah, tapi Allah yang mudahkan buat kita. Yassarna. Yassarna itu kami mudahkan. Ya. Yassarna. Ya, nanya itu kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala lita'zim, pengagungan terhadap Allah dengan menggunakan kata-kata nah, kami mudahkan, ya. Nah, Allah memberikan bantuan kepada kita melalui para guru-guru, ya, melalui para ustadz, ya. Dimudahkan oleh Allah melalui bantuan para ustadz. Ya, kalau Rasulullah melalui malaikat Jibril, ya, diberikan bantuan. Tadinya Rasulullah nggak bisa baca, sampai kata beliau ketika turun ayat Iqra, ya, dan Jibril Iqra, ya, maka jawaban Rasulullah ma ana biqari, aku nggak bisa baca, gitu. Ya, aku nggak bisa baca. Ma ana biqari, tidaklah aku ya, sebagai orang yang membaca qori. Ya. Tapi kemudian dimudahkan oleh Allah untuk apa? Belajarnya itu faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau udah dibacain
ikutin bacaannya. Jadi ngikutin bacaan. Ya. Nah kan kita yang lain tuh ngikutin bacaan teman-teman. Itu cara belajarnya gitu pelan-pelan. Ya. Ini ya inspirasi talaki. Talaki itu belajar dari guru memang udah bacanya pas, bacanya bagus. Jadi bacanya bisa terjaga. Ya, terus turun sampai dari Rasulullah, Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ridwanullah ajma'in, kemudian para tabi'in, terus salafun saleh sampai kepada ustadz-ustadz kita, sampai kepada kita. Ya, tadinya kita nggak kenal apa itu imalah, kemudian Allah mudahkan. Bisa jadi ketika yang satu baca salah, ya majroha. Ketika diingatkan, ya majreha, oh majreha. Yang lain langsung, oh begitu tuh bacanya. Padahal nggak sedang belajar itu, tapi karena yang lain lagi baca, dapat. Allah mudahkan. Tapi bukan cuma sekedar dimudahkan cara bacanya, lidzikri, sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Maka ayat-ayatnya harus menginspirasi kita. Jadi kira-kira dari banyak ayat yang kita baca, kita dengar tadi, ada nggak sih ayat-ayat yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita? Nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita nggak mencoba memahami. Itulah kenapa kita ada mentadaburi 1 atau 2 ayat. Jadi ketika ayat itu lewat lagi nanti kita baca, kita udah nyambung, oh pernah ini waktu itu dibaca. Ya, bisa jadi ketika lagi dibahas, oh pernah nih waktu ada khutbah Jumat dibahas ayat ini. Oh kemarin pas Idul Fitri ustadznya bahas tentang ini. Oh kemarin ketika pengajian keluarga dibahas ini. Nggak ada masalah. Ya, masalahnya itu adalah kalau belum diamalkan gitu. Iya, kalau kita gua udah sering dengar bosen, pertanyaan diamalin apa enggak? Berkali-kali kita sudah dengar keutamaan qiyamul lail. Ya, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada hamba dimuliakan dengan qiyamul lail. Bahkan kalau kita bahas, gua udah tahu ilmunya gitu. Pertanyaannya diamalin apa enggak? Di antara kita semua yang hadir di sini, coba apakah kita tadi melakukan qiyamul lail? Kan belum tentu, ya. Bahkan mohon maaf ya, bukan cuma mereka-mereka yang tadi rumahnya jauh dari masjid, dari majelis. Termasuk mereka-mereka yang ngajar ngaji pun, mereka yang biasa ngajar Quran pun belum tentu mereka itu bisa melaksanakan itu. Ya. Jadi ketika kita memberikan nilai-nilai Quran itu bukan cuma untuk yang ngaji, tapi juga untuk yang ngajar ngaji kayak gitu. Makanya saya memberikan ini tausiah juga buat saya. Ya. Jadi dari ayat yang Bapak dan Ibu baca, saya juga sedikit-sedikit mentadaburi, bilang, ya Allah, ya ini banyak ya nilai-nilai. Nah, salah satunya kita akan belajar bareng ya. Kita buka suratnya, surat An-Najm. Ayatnya ayat ke-21 dan 22. 31. Ini hurufnya kecil nih, 31. An-Najm itu surat ke-53. Nah, jadi ini juz 27 diawali dengan surat Az-Zariyat, diakhiri dengan surat Al-Hadid. Ya, juz 27 diawali dengan surat Az-Zariyat, diakhiri dengan surat Al-Hadid. Surat Az-Zariyat surat 51 ya. Tapi tidak di awal ayat. Juznya itu dari ayat-ayat awal-awal, tapi nggak pas ayat pertamanya. Qala fama khatbukum. Ya. Nah, 52-nya itu surat At-Tur. 53-nya An-Najm. 54-nya Al-Qamar. 55-nya Ar-Rahman. 56-nya Al-Waqi'ah. 57-nya Al-Hadid. Nah, ngucapinnya juga harus benar ya. 51 Az-Zariyat. 52 At-Tur. Panjang pendek jangan atur ya. Di mana? Atur aja. Wah, bukan.
Tur, pakai panjang. Nomor 53, An-Najm. 54. Nah, kalau itu nggak ada panjang, Al-Qamar ya. 55, Ar-Rahman ya. 56, Al-Waqiah. Nadanya Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Waqiah. Itu nada-nada Al-Jasiyah ya. Jadi ada yang wazan tuh polanya sama. Ya, habis Al-Waqiah apa? Al-Hadid. Ya, D-nya yang panjang, Al-Hadid. Ya, karena jangan sampai bacanya itu asal nyebut. Surat apa? Ibrahim. Nah, surat Ibrahim. Surat apa? Surat Nuh. Nuh, itu ya. Surat apa? Yusuf. Bukan, Yusuf. Ya, membiasakan. Nanti kalau punya anak, nah manggilnya juga yang pas. Yusuf. Gitu. Ini namanya Pak Ihsan. Ya, Ihsan. Ihsannya panjang. Gitu. Ismi Furqan. Gitu. Ya. Jadi membiasakan. Namanya Zakaria. Ya. Zakaria pakai Z. Nah, Jack, bukan cuma Jack, Jaka. Wah, dia nyebutnya dirinya Jaka gitu kan. Zakaria. Ya, jadi membiasakan. Baik ya, kita sedikit ya, karena saya nggak bisa lama nih. Saya ada acara wawancara orang tua, pendaftaran. Ya. 9 orang, lumayan juga. 9 siswanya berarti 9 orang tua sampai sore. Wawancara itu agak lumayan karena menggali. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, dan milik Allah. Ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Ayat 31 gitu ya bunyinya. Nah, karena dia milik Allah, kuatkan dalam hati, bukan milik kita gitu. Kita cuma punya hak guna pakai. Walaupun status rumahnya itu HSHM, sertifikat hak milik. Ya, ini bukan hak milik dalam artian ini akan selamanya kita bawa, enggak ada. SHM itu cuma buat masalah dunia, artinya jangan ditekin orang lain. Bahasa Betawi ditekin ya. Ternyata itu bahasa sosmed ya. Gue tag lu ya, gitu kan. Artinya bahwa siapapun, apapun yang melekat pada diri kita selama kita masih di dunia, pada hakikatnya dia akan mudah diambil oleh Allah. Ya. Jangan semangatnya minjalik, minjem jadi milik. Nah, ya. Kita punya anak, ikhlaskan ketika diambil. Karena bukan milik kita. Baik diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita harus mengikhlaskan tidak bersama kita lagi. Ya, apalagi anak perempuan. Anak perempuan maka dia akan ngikutin suami. Ya. Yang kita doakan mereka anak solehah. Sehingga dia bisa mengkondisikan suaminya untuk tetap berbakti kepada orang tua. Tapi kalau haknya dia sudah di bawah tanggung jawab suaminya. Kita terus belajar sebenarnya dalam kehidupan ini meninggalkan hal-hal yang selama ini melekat pada diri kita. Dari mulai kita kecil sampai kita sekarang pasti ada hal-hal yang udah mulai kita tinggalkan satu persatu. Ya. Tubuh yang keker, seger, buger, akhirnya pun lama-lama kita akan meninggalkan kenikmatan itu, akhirnya kita udah mulai mudah lelah, mudah letih. Ya. Nah, sehingga tidak ada yang namanya itu masalah dunia, maka dia akan selamanya bersama kita. Bahkan kata Rasulullah, orang wafat pun diantar oleh hartanya, oleh keluarganya, diantar oleh amalnya. Dua balik tuh. Hartanya balik, keluarganya balik, tinggal amalnya akan menetap.
Ya. Maka pastikan ketika kita memiliki anak, kita memiliki harta, jadikan anak harta itu menghadirkan keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan kepada kita sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, akan ada akhirnya semua. Ya, nggak ada yang kekal. Ya, milik Allah. Makanya kalau orang dapat musibah itu diingatkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Tapi berat, memang berat. Ustadz sih bisa ngomong. Iya, saat ini bisa ngomong. Tapi kita sedang belajar bersama menguatkan diri kita. Ya. Atau hal-hal yang kecil. Wa naqsim minal amwal. Ketika kita kekurangan harta. Ya. Kita udah yakin, oh iya. Ya. Namanya dunia nggak sementara. Ya. Gaji pun naik turun. Bahkan mengakhiri kehidupan kita makin turun tuh. Ya kan? Tapi dia duitnya banyak. Tetap aja yang dikonsumsi nggak banyak. Ya. Ada orang kaya yang punya tol. Ya, bangun banyak masjid. Ketika diwawancarai, apa sih yang bisa kita banggain? Makan, saya bisa beli apaan aja kalau mau makan. Tapi yang dimakan paling itu-itu doang. Makan ini udah nggak cocok bagi kita. Makan ini kelebihan ini, makan ini jadi penyakit. Ujung-ujungnya menikmati yang sederhana. Karena kesederhanaan itu sebuah kepastian. Kita datang ke dunia nggak pakai apa-apa, pulangnya itu cuma pakai kain kafan. Kain kafan itu bentuk kesederhanaan kita. Ya. Mobil terbaik paling ambulans. Kita punya baby Benz, punya Alphard, nggak mungkin naik Alphard. Yang ada orang-orang kita tinggalin tuh nganternya naik Alphard. Kitanya naik apa? Ambulans. Ya. Iya. Monggo, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kayak batik tuh, kayaknya ada acara juga, wis. Ya, saya juga gitu, kalau udah batik biasanya ada acara. Saya jam 7 mulai wawancara. Ya, jam 7 kurang saya harus ke kantor karena harus briefing dulu. Ya. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, makhluk Allah ada yang di langit dan ada yang di bumi, semuanya milik Allah. Ya. Tapi jangan sombong. Secara kemanusiaan ada hak guna. Siapa yang gunain? Yang mereka punya surat. Ya. Jangan main tempatin aja itu lapangan. Ini tanah Tuhan. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya. Ada yang ngatur. Ada kan tuh, ya. Sekelompok orang tanah nggak dipakai, bikin bangunan gitu kan. Kok di sini tanah Tuhan ini, tanah Allah. Walillah ya, dalil sih gampang kan, walillah sama. Kalau wallahi itu sumpah demi Allah. Walillahi dan milik ada li. Li itu kepemilikan lillah ya. Li saya memiliki ya. Lahu ya, kalau hu jadi lahu, milik dia ya. Man hadal kitab, siapa punya man hadal kitab, liman ya. Liman hadal kitab, li man punya siapa. Nah, hadza li ini punyaku gitu ya. Ya. Kemudian kata Allah, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Nah, Allah akan balas orang-orang yang berbuat salah atas apa yang sudah mereka kerjakan. Ini jadi pelajaran ya. Jadi tidak ada kesalahan tanpa balasan. Sebagaimana ayat berikutnya wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan mereka yang melakukan kebaikan juga akan mendapatkan kebaikan.
Nah, kebaikan yang paling utama itu adalah ketika kita dibalas dengan surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi orang yang nih kalimat ihsan nih, lilladzina ahsanul husna. Setiap orang yang melakukan kebaikan, dia dapat kebaikan itu. Wa ziyadah, ada tambahannya. Apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba ya kita lihat surat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat 10 ya, surat Yunus. Ada sebelah kiri itu pas di atasnya. Surat Yunus ya. Surat berapa Yunus? 10. Nah, jadi yang isnya toba. Nah, jadi kita bisa. Nah, ayatnya ayat ke-26. Lil mu'minin lalladzina ahsanu ibadi. Ahsanu ibadatullah fa'ata'uhu bima amara. Nih ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan, yaitu surga Allah. Wa ziyadah, dan dia dapat tambahan. Apa tambahannya di situ? Masya Allah. Ya. Jadi kita dapat husnanya aja, ya itu udah cakep banget ya. Di dunia dia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan, ada ziyadahnya, tambahannya. Tafsirnya itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Dia di ayat surat kembali lagi ke An-Najm, liyajziyal ladzina ahsanu bima amilu liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibunal kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Masya Allah ya. Allah wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Jadi setelah Allah ingatkan, orang yang berbuat buruk juga dia akan dibalas. Tapi ingat, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunan-ampunannya. Berarti kita diminta untuk bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita agar menghadirkan ampunan Allah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah tahu ketika kita masih jadi janin di perut-perut ibu-ibu kita. Ketika Allah ciptakan kita, Allah Maha tahu. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kalian merasa suci terhadap diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah yang maha mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ini kalimat yang harus kita kuatkan. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Jangan kalian merasa menjadi orang yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Jangan tuzakku anfusakum. Kalian merasa sebagai orang yang suci. Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya.
Justru semakin kuat keimanan kita, semakin takwa kita, harusnya kita harus semakin merasa tawadhu, makin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang lepas dari salah dan dosa. Nah, ketika udah kita merasa nggak punya salah, nggak punya dosa, disitulah kita khawatir hati kita itu udah ditutup dari merasa berdosa. Merasa paling baik, merasa paling suci. Apalagi kalau udah mulai bisa ngaji, ya, udah ngerti ilmu. Itu cobaannya itu orang yang ngerti ilmu adalah dia akan merendahkan orang yang nggak punya ilmu. Maka penyakit para dai itu salah satunya itu adalah ketika dia merasa ilmunya paling tinggi sehingga nggak mau belajar. Rasulullah SAW itu akhlaknya mulia. Sejak dari kecil sampai dia mendapatkan wahyu tuh, ya, Al-Amin tuh masih menjadi gelar utamanya. Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, pada saat itu ada orang yang menyebutnya sebagai majnun, orang gila. Ya. Itu akhlaknya udah. Itu tetap selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran agar terhindar dari kesalahan walaupun maksum, terjaga dari dosa. Tapi bimbingannya melalui Quran. Ya. Maka nilai-nilai Quran itu adalah mentarbiyah Rasulullah SAW dan kita sebagai umatnya. Maka dari ayat ini salah satu tarbiyahnya itu adalah bahwa yang pertama, ya, nggak ada yang patut kita sombongkan. Semuanya milik Allah. Mudah bagi Allah untuk ngambil. Ya. Yang ngaji sama saya cerita deh gini. Toto di ngeposting di grup pengajian. Lagi di rumah makan di Tasik. Ya. Saya bilang, "Wih, rumah makan nih. Mantap. Kapan kita ke sono?" Ya, kapan-kapan. Pas sudah ketemu ngaji baru cerita, "Ustaz, ya Allah Ustaz. Ini orang kaya di Depok tadinya Ustaz." Kenapa orang kaya? Karena rumahnya di rumah elitnya kota Depok. Ya. Kemudian qadarullah berubah kehidupannya. Bisnisnya habis. Jualan juga habis. Ya. Rumahnya dijual. Mobil semua udah habis. Dia pulang kampung tuh. Ya, ke Tasik. Sampai Ustadz kata dia. Dia cerita. Ya. Dia ngomong, "Saya punya uang di dompet 300.000 aja udah nikmat banget." Itu orang jualan. Jualan makanan gitu. Ini cerita. Saya bilang, ya begitulah kehidupan dunia. Kita nggak pernah tahu wa tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ada yang di atas tahu-tahu ngedrop, ada yang di bawah tahu-tahu naik gitu. Makanya naik turunnya ya pemasukan kita jangan sampai merubah gaya hidup kita. Ya, sederhanaan itu penting. Karena ujung-ujung nanti bakal sederhana juga. Kayak gitu. Yang repot tuh nggak siap untuk sederhana, itu bahaya. Ya, maunya kalau nggak sederhana simpang raya katanya. Ya, pagi sore sekarang. Ya kan? Pagaruyung juga udah mulai tuh, ya kan? Gede-gede. Ya, kita balik lagi. Itu yang pertama, ya. Imma apakah kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang bakal meninggalkan kita. Pilihannya kan gitu. Selama masih di dunia, kesempatan itu, peluang itu nanti ada. Yang kedua, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya.
Sampai Rasulullah SAW ditegur Allah ketika Abdullah bin Umi Maktum yang buta mau belajar, kemudian Rasulullah bermuka masa. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Ini kan pelajarannya itu jangan remehkan siapapun. Karena bisa jadi dia punya peluang kebaikan tuh yang sangat besar. Dan buktinya ketika Rasulullah meninggalkan kota Madinah beberapa kali, Abdullah bin Umi Maktum itu adalah sebagai wakil, ya, pimpinan di Madinah untuk beberapa kali ketika Rasulullah sedang keluar ekspansi berperang. Abdullah bin Umi kan yang nggak boleh kan mereka-mereka yang lemah, ya anak-anak, wanita tetap ada di sana. Maka leadersnya Abdullah bin Umi Maktum. Dan Abdullah bin Umi Maktum adalah muazin yang sangat dikenal. Kalau Abdullah bin Umi Maktum udah azan, maka nggak boleh lagi makan dan minum. Karena Rasulullah punya dua muazin. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kalau kita haji umroh, azan pertama itu namanya azan Bilal. Ya, cuma nama Bilal itu sekarang di muazin tuh harus Bilal. Kenapa nggak ada Abdullah bin Umi Maktum ya? Di masjid-masjid Bilalnya sih ya Khatib, Furqan, Bilal, Ihsan gitu kan. Kenapa namanya Bilal? Padahal di sana ada Abdullah bin Umi Maktum, dia azan kedua. Kalau Bilal azan, boleh makan dan minum. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum sudah azan, nggak boleh makan dan minum karena itu masuk subuh. Ya, ada di kitab Riyadhus Shalihin itu ada, ya, bab puasa atau bab apa ya saya lupa. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi setiap amal tuh pasti ada balasannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ini buat kita, jangan ujung-ujung buat orang. Tenang, dia pokoknya dapat balasannya. Enggak. Coba tunjukkan buat kita, ya Allah, jangan sampai tahu-tahu kita mendapatkan balasan itu. Tapi ingat, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik bukan karena orang lain. Ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Di akhiratnya dia dapat husna, dapat surga, bahkan bukan cuma surga, wa ziyadah, dia dapat tambahannya, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Gak ada penghalang. Jangan dibayangkan sekarang, ya. Perempuan ngelihat Nabi Yusuf lewat aja sampai lupa rasa sakit. Nabi Yusuf lewat, dia motong. Buah kepotong tangannya, itu enggak ada komen, "Au, enggak." Ya. In hadza ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Lagi ngiris tangannya. Ya. Ya kan? Itu perumpamaan Quran sampai kayak gitu tuh. Keindahan wajahnya Nabi Yusuf. Kan istrinya Al-Aziz itu istilahnya itu diomongin, "Oh, cakep-cakep," gitu kan. Celamitan ya kalau orang sekarang kan, nggak bisa nahan diri sama orang kayak gitu doang gitu kan. Kata istilah Aziz, "Nah, gue kerjain nih," gitu kan. "Ayo, yuk semuanya yuk sini." Kasih buah, kasih pisau, "Ayo silakan, kupas, kupas, kupas." Ya, Yusufnya keluar, pas keluar, tereret, teret, gitu kan. Lihat, iya, melihat surga. Masuk surga. Iya. Kesempatan itu buat semua. Kesempatan itu. Tapi apakah semua? Wallahu a'lam. Apakah kita? Mudah-mudahan kita yang termasuk. Istilahnya gini, kalau udah masuk surga udah cakep banget gitu. Ya. Ya. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi kalau ayat ini sifatnya umum, lilladzina ahsanu, siapa yang berbuat ihsan. Jadi pastikan tuh kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat ihsan, melakukan tuh karena Allah. Ya. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu, kau ibadah kepada Allah seperti melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau enggak ngelihat Allah, yakin Allah ngelihatmu.
itu tanamkan terus, maka kesempatan kita untuk mendapatkan ziyadahnya itu, ya insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan. Ya, jadi nikmat itu akan nggak berasa nikmat lagi kalau ada kenikmatan yang lebih tinggi. Ya gitu kan? Ya. Bahas kalau saya nih ya, makan yuk, dikasih tuh ada pepes tahu, pepes teri gitu kan. Lagi enak-enak, tahu-tahu baru datang. Semur jengkol nih baru datang gitu kalau saya pribadi gitu kan. Wow, gitu. Seakan-akan yang ini tuh lewat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bagi saya itu lebih nikmat. Gitu. Bayangkan tuh, ya di surga itu udah nikmat banget. Di emperannya udah senang banget. Ya, dapat kelebihan ziyadah, ziyadah itu tambahannya. Ya, mudah-mudahan ya. Ini probability-nya semua. Ya, mudah-mudahan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan yang terakhir, ya, yang ketiga, yang pertama itu milik Allah, yang kedua jangan remehkan amal sebesar atau sekecil apapun, baik keburukan maupun kebaikan. Semuanya ada jaza, ada balasan. Yang ketiga, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri udah paling benar. Selalu. Ini tanamkan nih. Kalau kita udah ngaji, ngerasa ada orang yang bisa jadi nggak sebaik kita ya, tanda kutip, kita ngelihat lu sih pada nggak ngaji, nggak kayak gua as. Ya. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya udah tahu, udah ngerti. Ya. Dan ini indah, makanya orang berinteraksi dengan Al-Quran menghasilkan ketawaduan. Dia semakin rendah hati. Hadanallahu ikum jema'in. Mudah-mudahan berkah buat saya pribadi dan kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan merasa sibuk, enggak. Saya jujur aja, saya kalau ngaji itu saya akan selalu menyempatkan insya Allah ya. Selama waktunya masih bisa digoyang gitu. Kan subuhnya 4:16, saya bilang masih bisa nih ya. Tadi mau izin juga, bilang enggak, saya mau. Ya, apalagi pekan depan kosong ya. Ya, bilang ya udah. Mudah-mudahan berkah, manfaat, lebih kurangnya mohon maaf, mohon doanya agar berkah buat kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.